Riset menarik datang dari news.superscomese.it yang menganalisis data penalti selama 10 tahun terakhir di Serie A. Dari hasil penelitian itu, terungkap bahwa Inter Milan menjadi salah satu tim paling efektif dalam mengeksekusi tendangan penalti selama 1 dekade terakhir. Inter mencatat persentase keberhasilan sebesar 83,13%, menempatkan mereka di posisi kelima secara keseluruhan, dan menjadi satu-satunya klub besar Serie A yang berada di peringkat atas daftar ini. Adapun posisi teratas ditempati oleh AS Roma, dengan keberhasilan 84,62% dari total 91 penalti yang dieksekusi. Disusul Hellas Verona di angka 84,44%, kemudian Sassuolo dengan 84,21%, dan Parma yang mencapai 83,33%. Menariknya, klub-klub besar lain justru tertinggal. Lazio berada di bawah Inter dengan 81,82%, Juventus mencatat hanya 80%, Napoli 78,75%, dan yang cukup mengejutkan, AC Milan berada di posisi bawah, dengan tingkat keberhasilan penalti hanya 71,59%. Data ini menegaskan bahwa dalam 1 dekade terakhir, Inter tetap menjadi salah satu tim paling konsisten dalam memanfaatkan peluang emas dari titik putih di Serie A. Pemain Inter Milan sekaligus bek sayap tim nasional Belanda, Denzel Dumfries, menyampaikan pandangan menarik soal karakter permainan tim oranye. Dalam wawancaranya bersama Voetbal Primeur, Dumfries menilai bahwa Belanda perlu belajar untuk bermain lebih licik dan tak sekadar mengandalkan keteraturan seperti selama ini. Menurut Dumfries, beberapa tim besar dunia seperti Argentina memiliki mentalitas yang berbeda, siap melakukan apapun demi kemenangan. Ia menyebut, Belanda mungkin terlalu tertib dan terlalu bersih dalam bermain, padahal terkadang dibutuhkan sedikit keberanian untuk melanggar batas demi hasil maksimal. Sambil tersenyum, Dumfries menambahkan bahwa di Inter, hal semacam itu sudah menjadi bagian dari strategi. Di Inter, kami ahli soal itu, ujarnya sambil tertawa. Francesco Acerbi dan Lautaro Martinez tak ragu melakukan pelanggaran kecil demi memastikan kemenangan. Dumfries menegaskan bahwa pendekatan seperti itu bukan tentang bermain kotor, melainkan soal kecerdikan dan mental juara, sesuatu yang menurutnya perlu ditingkatkan agar Belanda bisa bersaing di level tertinggi. Bintang muda Inter Milan asal Kroasia, Petar Sui, tengah menjadi sorotan usai wawancaranya bersama FIFA.com. Dalam perbincangan itu, Sui membahas banyak hal, mulai dari sosok idolanya, Luka Modric, hingga adaptasinya bersama Inter dan ambisinya untuk masa depan. Menariknya, musim ini akan ada derby dalam derby di kota Milan. Sui yang kini memperkuat Inter, akan berhadapan langsung dengan seniornya di tim nasional Kroasia, Luka Modric, yang baru bergabung bersama AC Milan. Ia mengaku kagum dengan Modric dan menganggapnya sebagai panutan sejati. Luka adalah salah satu gelandang terbaik sepanjang masa, ujar Sui. Di usia 40 tahun, dia masih bisa menjadi pemimpin dan membawa Milan ke level yang lebih tinggi. Itu membuktikan betapa besarnya kualitas dan semangatnya. Berbicara tentang adaptasinya di Italia, Sui mengaku bahagia bisa menjadi bagian dari klub sebesar Inter. Ia menyebut proses adaptasinya berjalan mulus berkat dukungan manajemen, staf pelatih, dan rekan setim. Dari Dinamo Zagreb dan tim nasional Kroasia, saya membawa satu hal penting, yaitu mentalitas menang. Saya ingin membantu Inter meraih kemenangan di setiap pertandingan, tuturnya. Sui juga menilai pengalaman di Piala Dunia antar klub sangat berharga untuk mempercepat adaptasinya di lingkungan kompetitif seperti Inter. Ia pun memuji dua pelatih yang sangat berpengaruh dalam karirnya, Zlatko Dalic di tim nasional dan Christian Cifu di Inter. Dalic memberi saya kepercayaan besar di tim nasional, sementara Cifu, sebagai mantan pemain besar, memahami tekanan bermain di klub seperti Inter. Saya yakin kami akan tetap kompetitif di semua ajang, ujarnya penuh keyakinan. Menutup wawancaranya, Sui menegaskan bahwa impiannya kini bukan sekadar mimpi kosong. Bermain untuk Kroasia dan Inter sudah merupakan mimpi yang menjadi nyata. Tapi saya ingin lebih, meraih gelar besar bersama keduanya. Saya percaya hasil besar datang dari kerja keras dan dedikasi setiap hari. Langkah demi langkah, latihan demi latihan, kami akan sampai ke sana. Kabar membanggakan datang dari salah satu pilar Inter Milan, Carlos Augusto. Bek kiri andalan Nerazzurri itu kembali mendapat panggilan ke tim nasional Brasil di bawah asuhan pelatih Carlo Ancelotti, menjelang laga uji coba melawan Jepang dan Korea Selatan. Dalam wawancaranya bersama CBF TV,
Carlos mengungkapkan rasa bangga sekaligus tekad besarnya untuk terus berkembang bersama tim nasional. Posisi saya memang sulit, baik di Brasil maupun di dunia. Ada banyak pemain hebat di sektor ini, tapi saya percaya persaingan yang sehat akan membuat semuanya lebih baik, untuk kami para pemain, dan tentu untuk tim nasional, ujarnya. Carlos juga menyoroti peran pentingnya di Inter, di mana ia dikenal sebagai pemain serba bisa. Fleksibilitas saya banyak membantu, baik di klub maupun di tim nasional. Bermain di lebih dari satu posisi memberi saya lebih banyak peluang, dan saya banyak berlatih untuk bisa tampil baik di semua peran itu, lanjutnya. Menariknya, ini menjadi panggilan pertama Carlos dalam 2 tahun terakhir, setelah terakhir kali mengenakan seragam Brasil di era pelatih Fernando Diniz. Bisa kembali ke tim nasional adalah mimpi setiap pemain. Saya sempat absen cukup lama, tapi saya bekerja keras agar bisa dipercaya lagi. Bagi saya, ini adalah hasil dari kerja keras di Inter dan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang saya hanya ingin memberikan yang terbaik demi membawa kebanggaan bagi Brasil, tutupnya. Menurut laporan TC Sports, laga uji coba antara Argentina melawan Puerto Rico, yang semula dijadwalkan berlangsung Senin mendatang di Chicago, resmi mengalami perubahan jadwal dan lokasi. Pertandingan tersebut kini akan digelar sehari lebih lambat, bertempat di Chase Stadium, Miami, dengan waktu kick-off yang masih menunggu konfirmasi. Keputusan ini diambil karena alasan keamanan, menyusul adanya gelombang protes besar di Chicago terkait kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Perubahan jadwal ini juga mendapat izin resmi dari FIFA, karena masih sesuai dengan ketentuan kalender internasional. Namun, dampaknya akan terasa di kubu Inter Milan, karena Lautaro Martinez akan kembali ke Italia 24 jam lebih lambat dari rencana semula. Hal ini tentu berpotensi mengganggu persiapan tim asuhan Cifu jelang laga penting kontra AS Roma, yang akan digelar Sabtu, 18 Oktober pukul 20.45 waktu setempat. Sebuah perubahan kecil di jadwal internasional, namun bisa berdampak besar pada kesiapan sang kapten Nerazzurri untuk duel penting di Serie A. Kabar menarik datang dari mantan penjaga gawang Inter Milan, Gabriel Brazao. Setelah meninggalkan Inter sebagai pemain bebas transfer, kiper muda asal Brasil itu kini tampil gemilang bersama Santos di tanah kelahirannya. Namun, masa tinggal Brazao di Brasil tampaknya tidak akan berlangsung lama. Menurut laporan Sky Sport Jerman, sejumlah klub Eropa mulai menunjukkan ketertarikan terhadap kiper kelahiran tahun 2000 itu berkat performanya yang semakin menjanjikan. Menariknya, Brazao baru-baru ini mendapat dukungan dari sosok legendaris yang sangat dikenal oleh para penggemar Inter, yaitu Julio Cesar. Dalam wawancaranya dengan Sky, mantan kiper Inter itu mengatakan, Manuel Neuer memang idola di Bayern, tapi usianya hampir 40 tahun. Bayern harus memikirkan masa depan, dan Brazao adalah penjaga gawang yang luar biasa. Saya yakin mereka akan mulai memperhatikannya. Brazao sendiri merupakan lulusan Akademi Cruzeiro, kini terikat kontrak dengan Santos hingga tahun 2028. Dengan performa impresifnya, bukan tidak mungkin karir sang kiper akan kembali membawanya ke panggung sepak bola Eropa dalam waktu dekat.